Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Yanita Yuwatika Sari dan kelompok saya Ananda Fitriani, Felita Hardianti, dan Wayan Sulastri. Kami akan membahas tentang sejarah Kerajaan Demak. Nama kelompok Ananda Fitriani, Felita Hardianti, Wayan Sulastri, Yenita Ayu Hatikasari. Kata pengantar dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah sejarah tentang Kerajaan Demak ini. Manfaatnya untuk kami dan para pembaca semuanya. Makalah sejarah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah sejarah ini. Akhir kata, kami berharap semoga makalah sejarah tentang Kerajaan Demak ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. Daftar isi Bab 1, Pendahuluan, Rumusan Masalah, Tujuan Makalah. Bab 2, Pembahasan. Bab 3, Kesimpulan, Saran-saran. Sejarah Kerajaan Demak. Pendahuluan. Latar belakang. Demak adalah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah 1478 sampai 1518. Pada tahun 1478, Raden Patah adalah bangsawan Kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Kadipaten Bintara Demak. Pamor kesultanan ini didapatkan dari Wali Songo yang terdiri atas 9 orang ulama besar, pendakwah Islam paling awal di Pulau Jawa. Hal itu didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi. Para wali kemudian sepakat untuk menobatkan Raden Patah menjadi Sultan Demak Bintaro yang pertama. Atas bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, Raden Patah sebagai Adipati Islam di Demak memutuskan ikatan dengan Majapahit saat itu. Majapahit memang tengah berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dengan proklamasi itu, Raden Patah menyatakan kemandirian Demak dan mengambil gelar Sultan Syah Alam Akbar. Letak Kerajaan Demak berada di tepi pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan ini sering dikunjungi pedagang-pedagang Islam dan pedagang asing untuk membeli beras, madu, lilin, dan lain-lain. Sampai abad ke-15, Demak di bawah kekuasaan Majapahit. Akan tetapi, setelah Majapahit mundur, Demak berkembang pesat sebagai tempat penyebaran agama Islam dan tempat perdagangan yang ramai. Sebagai penguasa pertama adalah Raden Patah. Selain menjadi penguasa bupati, Raden Patah juga sebagai penyiar agama Islam. Raden Patah memisahkan diri dari Majapahit sekitar tahun 1500. Dengan bantuan para wali, Raden Patah mendirikan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak menjalankan sistem pemerintahan teokrasi, yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada agama Islam. Kerajaan Demak memperluas kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan pesisir Pulau Jawa, seperti Lasem, Tuban, Sedayu, Gresik, Cirebon, dan Banten. Cepatnya kota Demak berkembang menjadi pusat perniagaan dan lalu lintas serta pusat kegiatan pengislaman, tidak lepas dari andil Masjid Agung Demak. Dari sinilah para wali dan raja dari Kesultanan Demak mengadakan perluasan kekuasaan yang dibarengi oleh kegiatan dakwah Islam ke seluruh Jawa. Masjid Agung Demak sebagai lambang kekuasaan bercorak Islam adalah sisi tak terpisahkan dari Kesultanan Demak Bintara. Kegiatan Wali Songo yang berpusat di masjid itu. Di sanalah tempat ke-9 wali bertukar pikiran tentang soal-soal keagamaan. Rumusan masalah di latar belakang. Dari latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu bagaimana sejarah lahirnya Kerajaan Demak, di mana letak Kerajaan Demak, siapa saja yang pernah memimpin Kerajaan Demak, bagaimana terjadinya peradaban Kerajaan Islam Demak pada abad 14. Tujuan penulisan. Dari rumusan masalah yang ditimbulkan di atas,
Penulis menyimpulkan tujuan penulisannya sebagai berikut. Untuk mengetahui sejarah lahir Kerajaan Demak. Untuk mengetahui di mana letak Kerajaan Demak. Untuk mengetahui siapa saja yang pernah memimpin Kerajaan Demak. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya peradaban Kerajaan Islam Demak pada abad 14. Awal Kerajaan Demak. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa adalah Demak dan berdiri pada tahun 1478 Masehi. Hal ini didasarkan atas jatuhnya Kerajaan Majapahit yang diberi tanda Candra Sengkala, sirna hilang kertaning bumi, yang berarti tahun Saka 1400 atau 1478 Masehi. Kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Fatah. Beliau selalu memajukan agama Islam dibantu oleh para wali dan saudagar Islam. Raden Fatah nama kecilnya adalah Pangeran Jimbun. Menurut sejarah, dia adalah putra Raja Majapahit yang terakhir dari Garwa Ampean. Dan Raden Fatah dilahirkan di Palembang. Karena Arya Damar sudah masuk Islam, maka Raden Fatah dididik secara Islam, sehingga menjadi pemuda yang taat beragama Islam. Setelah usia 20 tahun, Raden Fatah dikirim ke Jawa untuk memperdalam ilmu agama di bawah asuhan Raden Rahmat. Akhirnya menikah dengan cucu beliau, dan akhirnya Raden Fatah menetap di Demak atau Bintoro. Pada kira-kira tahun 1475 Masehi, Raden Fatah mulai melaksanakan perintah gurunya dengan jalan membuka madrasah atau pondok pesantren di daerah tersebut. Rupanya tugas yang diberikan kepada Raden Fatah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Lama-kelamaan, desa Gelagahwangi ramai dikunjungi orang-orang. Tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama, tetapi kemudian menjadi pusat perdagangan, bahkan akhirnya menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Desa Gelagahwangi dalam perkembangannya kemudian, karena ramainya, akhirnya menjadi ibu kota negara dengan nama Bintoro Demak. Letak Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di daerah Jawa Tengah, tetapi pada awal kemunculannya, Kerajaan Demak mendapat bantuan dari para bupati daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah menganut agama Islam. Pada sebelumnya, daerah Demak bernama Bintoro yang merupakan daerah vasal atau bawahan Kerajaan Majapahit. Kekuasaan pemerintahannya diberikan kepada Raden Fatah dari Kerajaan Majapahit yang ibunya menganut agama Islam dan berasal dari Jumpa daerah Pasai. Letak Demak sangat menguntungkan baik untuk perdagangan maupun pertanian. Pada zaman dahulu, wilayah Demak terletak di tepi selat di antara pegunungan Muria dan Jawa. Sebelumnya, selat itu rupanya agak lebar dan dapat dilayari dengan baik, sehingga kapal dagang dari Semarang dapat mengambil jalan pintas untuk berlayar ke Remang. Tetapi sudah sejak abad 17, jalan pintas itu tidak dapat dilayari setiap saat. Pada abad 16, agaknya Demak telah menjadi gudang padi dari daerah pertanian di tepian selat tersebut. Konon, kota Juwana merupakan pusat seperti itu bagi daerah tersebut pada sekitar 1500. Tetapi pada sekitar 1513, Juwana dihancurkan dan dikosongkan oleh Gusti Patih, Panglima Besar Kerajaan Majapahit yang bukan Islam. Ini kiranya merupakan perlawanan terakhir kerajaan yang sudah tua itu. Setelah jatuh, Juwana Demak menjadi penguasa tunggal di sebelah selatan pegunungan Muria. Yang menjadi penghubung antara Demak dan daerah pedalaman di Jawa Tengah ialah Sungai Serang, atau dikenal juga dengan nama-nama lain, yang sekarang bermuara di Laut Jawa antara Demak dan Jepara. Hasil panen sawah di daerah Demak rupanya pada zaman dahulu pun sudah baik. Kesempatan untuk menyelenggarakan pengaliran cukup. Lagi pula persediaan padi untuk kebutuhan sendiri dan untuk perdagangan masih dapat ditambah oleh para penguasa di Demak tanpa banyak susah, apabila mereka menguasai jalan penghubung di pedalaman Peging dan Pajang. Kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kehidupan politik. Ketika kerajaan Majapahit mulai mundur, banyak bupati yang ada di daerah pantai utara Pulau Jawa melepaskan diri. Bupati-bupati itu membentuk suatu persekutuan di bawah pimpinan Demak. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, berdirilah kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Demak adalah sebagai berikut. Raden Fatah.
Pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming di Cina mengirimkan seorang putri kepada Raja Brawijaya V di Majapahit sebagai tanda persahabatan kedua negara. Putri yang cantik jelita dan pintar ini segera mendapat tempat istimewa di hati raja. Raja Brawijaya sangat tunduk kepada semua kemauan sang putri jelita, sehingga membawa banyak pertentangan dalam istana Majapahit. Pasalnya, sang putri telah berkaidah tauhid. Saat itu, Brawijaya sudah memiliki permaisuri yang berasal dari Champa, atau sekarang bernama Kamboja, masih kerabat Raja Champa. Sang permaisuri memiliki ketidakcocokan dengan putri pemberian Kaisar Yanlu. Akhirnya, dengan berat hati, raja menyingkirkan putri cantik ini dari istana dalam keadaan mengandung. Sang putri dihibahkan kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Nah, di sanalah Raden Patah dilahirkan dari rahim sang putri Cina. Nama kecil Raden Patah adalah Pangeran Jimbun. Pada masa mudanya, Raden Patah memperoleh pendidikan yang berlatar belakang kebangsawanan dan politik. 20 tahun lamanya, ia hidup di istana Adipati Palembang. Sesudah dewasa, ia kembali ke Majapahit. Raden Patah memiliki adik laki-laki seibu, tapi beda ayah. Saat memasuki usia belasan tahun, Raden Patah bersama adiknya berlayar ke Jawa untuk belajar di Ampel Denta. Mereka mendarat di Pelabuhan Tuban pada tahun 1419 Masehi. Patah sempat tinggal beberapa lama di Ampel Denta bersama para saudagar Muslim ketika itu. Di sana pula ia mendapat dukungan dari utusan Kaisar Cina, yaitu Laksmana Chenghu yang juga dikenal sebagai Dampo Awang atau Sampu Taijin, seorang panglima Muslim. Raden Patah mendalami agama Islam bersama pemuda-pemuda lainnya seperti Raden Paku atau Sunan Giri, Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan Raden Qasim atau Sunan Derajat. Setelah dianggap lulus, Raden Patah dipercaya menjadi ulama dan membuat permukiman di Bintara. Ia diiringi oleh Sultan Palembang. Arya dilah 200 tentaranya. Raden Patah memusatkan kegiatannya di Bintara, karena daerah tersebut direncanakan oleh Wali Sanga sebagai pusat kerajaan Islam di Jawa. Menurut cerita rakyat Jawa Timur, Raden Patah termasuk keturunan raja terakhir dari kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Setelah dewasa, Raden Patah diangkat menjadi bupati di Bintaro atau Demak, dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Patah memerintah Demak dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Oleh karena itu, kerajaan Demak menjadi kerajaan agraris maritim. Barang dagangan yang diekspor kerajaan Demak antara lain beras, lilin, dan madu. Barang-barang itu diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaan kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Di samping itu, kerajaan Demak juga memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik yang berkembang menjadi pelabuhan transito atau penghubung. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat penyeberangan agama Islam. Jasa para wali dalam penyebaran agama Islam sangatlah besar, baik di Pulau Jawa maupun di daerah-daerah di Pulau Jawa seperti daerah Maluku yang dilakukan oleh Sunan Giri, di daerah Kalimantan Timur yang dilakukan oleh seorang penghulu dari Demak yang bernama Tunggang Parangan. Pada masa pemerintahan Raden Patah, dibangun Masjid Demak yang proses pembangunan masjid itu dibantu oleh para wali atau sunan. Raden Patah tampil sebagai raja pertama kerajaan Demak. Ia menaklukkan kerajaan Majapahit dan memindahkan seluruh benda upacara dan pusaka kerajaan Majapahit ke Demak. Tujuannya agar lambang kerajaan Majapahit tercermin dalam kerajaan Demak. Ketika kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 Masehi, hubungan Demak dan Malaka terputus. Kerajaan Demak merasa dirugikan oleh Portugis dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, tahun 1513 Masehi, Raden Patah memerintahkan Adipati Unu memimpin pasukan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Serangan itu belum berhasil, karena pasukan Portugis jauh lebih kuat dan persenjataannya lengkap. Atas usahanya itu, Adipati Unus mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Adipati Unus. Setelah Raden Patah wafat, tata kerajaan Demak dipegang oleh Adipati Unus. Ia memerintah Demak dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi.
Masa pemerintahan Adipati Unus tidak begitu lama karena ia meninggal dalam usia yang masih muda dan tidak meninggalkan seorang putra mahkota. Walaupun usia pemerintahannya tidak begitu lama, pasukan Demak menyerang Portugis di Malaka. Setelah Adipati Unus meninggal, tata kerajaan Demak dipegang oleh saudaranya yang bergelar Sultan Trenggana. Sejak tahun 1509, Adipati Unus, anak dari Raden Patah, telah bersiap untuk menyerang Malaka. Namun pada tahun 1511 telah dijauhi oleh Portugis. Tapi Adipati Unus tidak mengurungkan niatnya. Pada tahun 1512, Demak mengirimkan armada perangnya menuju Malaka. Namun setelah armada sampai di pantai Malaka, armada Pangeran Sabrang Lor dihujani meriam oleh pasukan Portugis yang dibantu oleh menantu Sultan Mahmud, yaitu Sultan Abdullah Raja dari Kampar. Serangan kedua dilakukan pada tahun 1521 oleh Pangeran Sabrang Lor atau Adipati Unus, tetapi kembali gagal, padahal kapal telah direnovasi dan menyesuaikan medan. Selain itu, ia berhasil mengadakan perluasan wilayah kerajaan. Dia menghilangkan kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, yang pada saat itu sebagian wilayahnya menjalin kerjasama dengan orang-orang Portugis. Adipati Unus atau Pati Yunus wafat pada tahun 938 Hijriah atau 1521 Masehi. Sultan Trenggana. Sultan Trenggana memerintah Demak dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Demak mencapai masa kejayaan. Sultan Trenggana berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat. Pada tahun 1522 Masehi, kerajaan Demak mengirim pasukannya ke Jawa Barat di bawah pimpinan Fathaillah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasainya antara lain yaitu Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Penguasaan terhadap daerah ini bertujuan untuk menggagalkan hubungan antara Portugis dan kerajaan Pajajaran. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh armada Demak dengan pimpinan Fathaillah. Dengan kemenangan itu, Fathaillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, berarti kemenangan penuh. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi itu kemudian diperingati sebagai hari jadi ibu kota Jakarta. Dalam usaha memperluas kekuasaannya ke Jawa Timur, Sultan Trenggana memimpin sendiri pasukannya. Satu persatu dari daerah Jawa Timur berhasil dikuasai seperti Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Akan tetapi ketika menyerang Pasuruan 1503 Hijriah atau 1546 Masehi, Sultan Trenggana gugur. Usahanya untuk memasukkan kota pelabuhan yang kafir itu ke wilayahnya dengan kekerasan ternyata gagal. Dengan demikian, maka Sultan Trenggana berkuasa selama 42 tahun. Di masa jayanya, Sultan Trenggana berkunjung kepada Sunan Gunung Jati. Dari Sunan Gunung Jati, Trenggana memperoleh gelar Sunan Sultan Ahmad Abdul Arifin. Gelar Islam seperti itu sebelumnya telah diberikan kepada Raden Fatah, yaitu setelah ia berhasil mengalahkan Sunan Prawata. Sunan Prawata adalah nama lain dari Raden Mukmin, adalah raja keempat Kesultanan Demak yang memerintah tahun 1546 sampai 1549. Ia lebih cenderung sebagai seorang ahli agama daripada ahli politik. Pada masa kekuasaannya, daerah bawahan Demak seperti Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik berkembang bebas tanpa mampu dihalanginya. Menurut Babat Tanah Jawi, ia tewas dibunuh oleh seorang suruhan Bupati Jipang, Arya Panangsang, yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Setelah kematiannya, Haji Wijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, dan Kesultanan Demak pun berakhir. Sepeninggal Sultan Trenggana yang memerintah Kesultanan Demak tahun 1521 sampai 1546, Raden Mukmin selaku putra tertua naik tahta. Ia mengambisi untuk melanjutkan usaha ayahnya menaklukkan Pulau Jawa. Namun keterampilannya berpolitiknya tidak begitu baik dan ia lebih suka hidup sebagai ulama daripada sebagai raja. Raden Mukmin memindahkan pusat pemerintahan dari kota Bintaro menuju Bukit Prawoto. Lokasinya saat ini kira-kira adalah Desa Prawoto, Kecamatan Sukalilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oleh karena itu, Raden Mukmin pun terkenal dengan sebutan Sunan Prawoto. Pemerintahan Sunan Prawoto juga terdapat dalam catatan seorang Portugis bernama Manuel Pinto pada tahun 1548. Manuel Pinto singgah ke Jawa sepulang menghantar surat untuk Uskup Agung Pasto Vicence Viegas di Makassar. Ia sempat bertemu Sunan Prawoto
dan mendengar rencananya untuk mengislamkan seluruh Jawa, serta ingin berkuasa seperti Sultan Dugi. Sultan Prawoto juga berniat menutup jalur beras ke Malaka dan menaklukkan Makassar. Akan tetapi rencana itu berhasil dibatalkan oleh bujukan Manuel Pinto. Cita-cita Sunan Prawoto pada kenyataannya tidak pernah terlaksana. Ia lebih sibuk sebagai ahli agama daripada mempertahankan kekuasaannya. Satu persatu daerah bawahan seperti Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik berkembang bebas, sedangkan Demak tidak mampu menghalanginya. 2. Kehidupan ekonomi. Letak Demak sangat strategis di jalur perdagangan Nusantara. Kemungkinan Demak berkembang sebagai kerajaan maritim. Dalam kegiatan perdagangan, Demak berperan sebagai penghubung antara daerah penghasil rempah di Indonesia sebagai bagian timur dan menghasil rempah-rempah Indonesia bagian barat. Dengan demikian, perdagangan Demak semakin berkembang. Dan hal ini juga didukung oleh penguasaan Demak terhadap pelabuhan-pelabuhan di daerah pesisir pantai Pulau Jawa. Sebagai kerajaan Islam yang memiliki wilayah di pedalaman, maka Demak juga memperhatikan masalah pertanian, sehingga beras merupakan salah satu hasil pertanian yang menjadi komoditi dagang. Dengan demikian, kegiatan perdagangannya ditunjang oleh hasil pertanian, mengakibatkan Demak beroleh keuntungan di bidang ekonomi. 3. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bunar. Para wali tersebut memiliki peran yang penting pada masa perkembangan kerajaan Demak. Bahkan para wali tersebut menjadi penasihat bagi Raja Demak. Dengan demikian terjalin hubungan yang erat antara raja atau bangsawan, para wali atau ulama dengan rakyat. Hubungan yang erat tersebut tercipta melalui pembinaan masyarakat yang diselenggarakan di masjid maupun pondok pesantren, sehingga tercipta kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan di antara orang-orang Islam. Demikian pula dalam bidang budaya, banyak hal yang menarik yang merupakan peninggalan dari kerajaan Demak. Salah satunya adalah Masjid Demak, di mana salah satu tiang utamanya terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut soko tatal. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijogo. Di serambi depan Masjid Pendopo itulah Sunan Kalijaga menciptakan dasar-dasar perayaan Sekaten atau Maulid Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Cirebon. C. Perang saudara di Demak. Perang saudara ini berawal dari meninggalnya anak sulung Raden Patah, yaitu Adipati Unus yang menjadi putra mahkota. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan antara anak-anak dari Raden Patah. Persaingan ketat antara Sultan Trenggana dan Pangeran Kedalepen atau Kikin. Akhirnya kerajaan Demak mampu dipimpin oleh Trenggana dengan menyuruh anaknya yaitu Prawoto untuk membunuh Pangeran Kedalepen. Dan akhirnya Sultan Trenggana menjadi Sultan kedua di Demak. Pada masa kekuasaan Sultan Trenggana 1521 sampai 1546, Demak mencapai puncak keemasan dengan luasnya daerah kekuasaan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Hasil dari pemerintahnya adalah Demak memiliki benteng bawahan di barat yaitu di Cirebon, tapi Kesultanan Cirebon akhirnya tidak tunduk setelah Demak berubah menjadi Kesultanan Panjang. Sultan Trenggana meninggalkan 2 orang putra dan 4 putri. Anak pertama perempuan dan menikah dengan Pangeran Langgar. Anak kedua laki-laki yaitu Sunan Prawoto. Anak yang ketiga perempuan menikah dengan Pangeran Kalinyamat. Anak yang keempat perempuan menikah dengan Pangeran dari Cirebon. Anak yang kelima perempuan menikah dengan Jaka Tingkir, dan anak yang terakhir adalah Pangeran Timur. Arya Panangsang Jipang telah dihasut oleh Sunan Kudus untuk membalas kematian dari ayahnya, Raden Kikin atau Pangeran Kedalepen pada saat perebutan kekuasaan. Dengan membunuh Sunan Prawoto, Arya Panangsang bisa menguasai Demak dan bisa menjadi Raja Demak yang berdaulat penuh. Pada tahun 1546 setelah wafatnya Sultan Trenggana, secara mendadak anaknya yaitu Sunan Prawoto naik tahta dan menjadi raja ketiga di Demak. Ini mendengar hal tersebut, Arya Panangsang langsung menggerakkan pasukannya untuk menyerang Demak. Pada masa itu posisi Demak sedang kosong armada. Armadanya sedang dikirim ke Indonesia Timur, maka dengan mudahnya Arya Panangsang membumi hanguskan Demak. Yang tersisa hanyalah Masjid Demak dan Klenteng. Dalam pertemuan ini, tentara Demak
terdesak dan mengungsi ke Semarang, tetapi masih bisa dikejar. Sunan Prawoto gugur dalam pertempuran ini. Dengan gugurnya Sunan Prawoto, belum menyelesaikan masalah keluarga ini. Masih ada seorang lagi yang kelak akan membawa Demak pindah ke Panjang, Jaka Tingkir. Jaka Tingkir adalah anak dari Ki Ageng Pinggir, bupati di wilayah Majapahit di daerah Surakarta. Dalam babat Tanah Jawi, Arya Panangsang berhasil membunuh Sunan Prawoto dan Pangeran Kalinyamat, sehingga tersisa Jaka Tingkir. Dengan kematian Kalinyamat, maka janda dari Pangeran Kalinyamat membuat sayembara. Siapa saja yang bisa membunuh Arya Panangsang, maka dia akan mendapatkan aku dan harta bendaku. Begitulah sekiranya tutur kata dari Nyi Ratu Kalinyamat. Mendengar hal itu, Jaka Tingkir menyanggupinya, karena beliau juga adik ipar dari Pangeran Kalinyamat dan Sunan Prawoto. Jaka Tingkir dibantu oleh Ki Ageng Panjawi dan Ki Ageng Pemanahan. Akhirnya, Arya Panangsang dapat ditumbangkan, dan sebagai hadiahnya, Ki Ageng Panjawi mendapatkan hadiah tanah pasti, dan Ki Ageng Pemanahan mendapat tanah Mataram. D. Peradaban Kerajaan Islam Demak pada abad 16. Kerajaan Islam Demak merupakan lanjutan Kerajaan Majapahit. Sebelum Raja Demak merasa sebagai Raja Islam merdeka dan memberontak pada kekafiran Majapahit, tidak diragukan lagi bahwa sudah sejak abad 15 orang Islam tidak asing lagi di kota kerajaan Majapahit dan di Bandar Ubat. Cerita-cerita Jawa yang memberitahukan adanya kunjungan menghadap Raja ke keraton Majapahit sebagai kewajiban tiap tahun, juga bagi para fasal yang beragama Islam, mengundang kebenaran juga. Dengan melakukan kunjungan menghadap raja secara teratur, itulah fasal menyatakan kesetiaannya. Sekaligus dengan jalan demikian ia tetap menjalin hubungan dengan para pejabat keraton Majapahit, terutama dengan Patih. Waktu Raja Demak menjadi Raja Islam merdeka dan menjadi Sultan, tidak ada jalan lain baginya. Bahwa banyak bagian dari peradaban lama sebelum zaman Islam telah diambil alih oleh keraton-keraton Jawa Islam di Jawa Tengah, terbukti jelas sekali dari kesusastraan Jawa pada zaman itu. Bertambahnya bangunan militer di Demak dan ibu kotanya lainnya di Jawa pada abad 16. Selain karena keperluan yang sangat mendesak, disebabkan juga oleh pengaruh tradisi kepahlawanan Islam dan contoh yang dilihat di kota-kota Islam di luar negeri. Peranan penting Masjid Demak sebagai pusat peribadatan kerajaan Islam pertama di Jawa dan kedudukan di hati orang beriman pada abad 16 dan sesudahnya. Terdapatnya jemaah yang sangat berpengaruh dan dapat berhubungan dengan pusat Islam internasional di luar negeri. Bagian-bagian penting peradaban Jawa Islam yang sekarang, seperti wayang orang, wayang topeng, gamelan, tembang, Majapahit, dan pembuat keris, kelihatannya sejak abad 17 oleh hikayat Jawa dipandang sebagai hasil penemuan para wali yang hidup sezaman dengan Kesultanan Demak. Kesenian tersebut telah mendapat kedudukan penting dalam peradaban Jawa sebelum Islam, kemungkinan berhubungan dengan ibadat. Pada waktu abad 15 dan 16 di kebanyakan daerah Jawa tata cara kafir harus diganti dengan upacara keagamaan Islam. Seni seperti wayang dan gamelan itu telah kehilangan sifat sakralnya, sifatnya lalu menjadi sekuler. Perkembangan sastra Jawa yang pada waktu itu dikatakan modern juga mendapat pengaruh dari proses sekularisasi karya-karya sastra yang dahulu keramat dan sejarah suci dari zaman kuno. Peradaban Pasir yang berpusat di bandar pantai utara dan pantai timur Jawa mungkin pada mulanya pada abad 15 tidak semata-mata bersifat Islam, tetapi kejayaannya pada abad 16 dan 17 dengan jelas menunjukkan hubungan dengan meluasnya agama Islam. Runtuhan Kerajaan Demak. Setelah wafatnya Sultan Trenggana menimbulkan kekacauan politik yang hebat di Keraton Demak. Negara-negara bagian Kadipaten berusaha melepas diri dan tidak mengakui lagi kekuasaan Demak. Di Demak sendiri penuh pertentangan di antara para pewaris yang saling berebut tahta. Orang yang harusnya menggantikan kedudukan Sultan Trenggono adalah Pangeran Sekar Seda Ing Leben. Namun, ia dibunuh oleh Sunan Prawoto yang berharap dapat pewaris tahta kerajaan. Adipati Jepang yang bernama Arya Panangsang, anak laki-laki Pangeran Sekar Seda Ing Leben, tidak tinggal diam karena ia merasa lebih berhak mewarisi tahta Demak. Sunan Prawoto dengan beberapa pendukungnya berhasil dibunuh dan Arya Panangsang berhasil naik tahta. Akan tetapi Arya Panangsang tidak berkuasa lama karena ia kemudian dikalahkan oleh Jaka Tingkir yang
dibantu oleh Kiai Gede Pemanahan dan putranya Sutawijaya, serta Ki Panjawi. Jakatingkir naik tahta dan penobatannya dilakukan oleh Sunan Giri. Setelah menjadi raja, ia bergelar Sultan Handawijaya serta memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke Panjang pada tahun 1568. Sultan Handawijaya sangat menghormati orang-orang yang telah berjasa, terutama kepada orang-orang yang dahulu membantu pertempuran melawan Arya Panangsang. Kiai Ageng Pemanahan mendapat tanah Mataram dan Kiai Panjawi diberi tanah di Pati. Keduanya diangkat menjadi bupati di daerah-daerah tersebut. Sutawijaya putra Kiai Ageng Pemanahan diangkat menjadi putra angkat karena jasanya dalam menaklukkan Arya Panangsangan. Ia pandai dalam bidang prajuritan. Setelah Kiai Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575, Sutawijaya diangkat menjadi penggantinya. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya wafat. Putranya yang bernama Pangeran Benawan diangkat menjadi penggantinya. Timbul pemberontakan yang dilakukan oleh Arya Panggiri, putra Sunan Prawoto, yang merasa mempunyai hak atas tata Panjang. Pemberontakan itu dapat digagalkan oleh Pangeran Benawan dengan bantuan Sutawijaya. Pangeran Benawan menyadari bahwa dirinya lemah, tidak mampu mengendalikan pemerintahan, apalagi menghadapi musuh-musuh dan bupati-bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Panjang kepada saudara angkatnya, Sutawijaya pada tahun 1586. Pada tahun itu, Sutawijaya telah menjabat Bupati Mataram, sehingga pusat kerajaan Panjang dipindahkan ke Mataram. Demak di bawah kekuasaan Raja-Raja Mataram. Setelah sekitar 1588, Panembahan Senapati berkuasa di Jawa Tengah sebelah selatan. Raja-Raja Pati, Demak, dan Gerobongan dianggapnya sebagai sampun kareh atau sudah dikuasai. Sekitar 1589, mereka diperintah ikut dia beserta prajurit Mataram ke Jawa Timur, menaklukkan Raja-Raja Jawa Timur. Maksud Raja Mataram ini gagal, tampaknya terutama karena campur tangan Sunan Giri. Panembahan Senapati terpaksa kembali ke Mataram dengan tangan hampa. Mungkin sekali penguasaan Demak, Pati, dan Gerobongan yang pada 1589 telah bersikap sebagai takluk pembantu itu sama dengan mereka yang telah mengakui Sultan Panjang yang sudah tua dan meninggal pada 1587 sebagai penguasa tertinggi. Jadi agaknya Pangeran Kediri di Demak. Setelah mengalami penghinaan di Panjang, sebelumnya ternyata masih berhasil pemerintah tanah asalnya beberapa waktu. Pada 1595, orang Demak memihak Raja-Raja Jawa Timur yang mulai melancarkan serangan terhadap kerajaan Mataram yang belum sempat berkonsolidasi. Serangan tersebut dapat dipatahkan, tetapi Panglima Mataram, Senapati Kediri yang sudah membelat ke Mataram gugur dalam pertempuran dekat Uter. Sehabis perang, Panembahan mengangkat Ki Masari sebagai adipati di Demak. Rupanya karena pemimpin pemerintah yang sebelum tidak memuaskan atau ternyata tidak dapat dipercayai. Tumenggung Endranata I di Demak ini pada tahun-tahun kemudian agaknya juga tidak bebas dari pengaruh politik pesisir yang berlawanan dengan kepentingan Mataram di pedalaman. Pada tahun 1627 ia terlibat dalam pertempuran antara penguasa Adipati Pragola II dan Sultan Agung. Ia dibunuh dengan keris sebagai pengkhianat atas perintah Sultan Agung. Sesudah ia masih ada lagi seorang Tumanggung Endranata II yang menjadi bupati di Demak. Tumanggung ini seorang pengikut setia Susuhunan Mangkurat II di Kartasura yang memerintah Jawa Tengah pada perempat terakhir abad 17. Pada tahun 1678 disebutkan adanya Tumanggang Surenta di Demak. Sebagai pelabuhan laut, agaknya kota Demak sudah tidak berarti pada akhir abad 16. Sebagai produsen beras dan hasil pertanian lain, daerah Demak masih lama mempunyai kedudukan penting dalam ekonomi kerajaan Raja-Raja Mataram. Sampai abad 19 di banyak daerah tanah Jawa rasa hormat pada Masjid Demak dan makam-makam
Kadilango masih bertahan di antara kaum beriman. Kota Demak dipandang sebagai tanah suci. Hal itulah yang terutama menyebabkan nama Demak dalam sejarah Jawa tidak dapat terlupakan di samping nama Majapahit. 3. Penutup. A. Kesimpulan. Kerajaan ini hanya berumur pendek, namun para rajanya merupakan pahlawan-pahlawan Mujahid terbaik. Raja pertama mereka adalah Raden Fatah yang berhasil menjadikan negerinya sebagai sebuah negara independen pada masanya. Setelah itu anaknya, Patih Yunus atau Adipati Yunus, berkuasa. Dia berhasil mengadakan perluasan wilayah kerajaan. Dia menghilangkan kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, yang pada saat itu sebagian wilayahnya menjalin kerjasama dengan orang-orang Portugis. Setelah wafatnya Patih Yunus pada tahun 935 Hijriah atau 1531 Masehi, memerintahlah raja paling terkenal dari kerajaan ini, yaitu Raden Trenggono atau Sultan Trenggenan. Dia adalah seorang mujahid besar yang di antara hasil usahanya yang terkenal adanya masuknya Islam ke daerah Jawa Barat. Dia wafat pada tahun 953 Hijriah atau 1546 Masehi. Kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Demak bercorak Islam. Hal tersebut tampak dari peninggalan-peninggalan sejarahnya berupa masjid, makam, batu nisan, kitab suci Al-Quran, kaligrafi, dan karya sastra. Sampai sekarang pun Demak dikenal sebagai pusat pendidikan agama Islam. B. Saran. Keterbatasan informasi dan ketelitian penulis dalam menyusun makalah ini menjadi sebab adanya kekurangan-kekurangan yang tidak dapat penulis hindari. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi menambah wawasan bagi penulis khususnya. Itu tadi isi dari makalah tentang Kerajaan Islam Demak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.